Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Halo semuanya, bersua lagi dengan saya, Fitri. Terima kasih telah mengunjungi video saya. Ingat, di masa pandemi ini jangan lupa kenakan maskermu, sering-sering cuci tangan dengan hand sanitizer, dan jaga jarak aman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Sekarang kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Ada yang pernah mempelajari teks eksposisi sebelumnya? Ya, dulu ketika kalian duduk di bangku SMP, kalian sudah pernah mempelajari teks eksposisi. Nah, di kelas 10 ini kita akan mengulanginya lagi serta memperdalam lagi tentang teks eksposisi itu apa. Kalau kalian lupa dengan teks eksposisi, kalian pasti pernah mengungkapkan pendapat mengenai sesuatu hal, ya kan? Contohnya, ketika kalian ingin meminta gawai baru kepada orang tua kalian. Nah, itu merupakan kalian sudah mengungkapkan pendapat. Kenapa kalian meminta gawai baru? Pasti ada alasannya ya. Mungkin yang pertama, gawai kalian sudah rusak. Atau yang kedua, gawai kalian sudah tidak mendukung pembelajaran daring atau pembelajaran online ataupun pembelajaran jarak jauh ini. Itu namanya kalian sudah mengungkapkan pendapat dari sisi kalian sendiri. Atau contoh yang lain, ketika kalian diminta untuk menggambar, diminta untuk mewarnai sebuah objek gunung. Seringkali yang ada di pikiran kalian akan mewarnai dengan warna biru muda ataupun biru tua. Namun ketika seseorang mewarnainya dengan warna gelap, kita tidak bisa menyalahkan. Karena apa? Mungkin di pandangan si pewarna ini, dia melihat sebuah gunung ketika malam hari. Jadi dia hanya melihat warnanya gelap saja. Seperti itu. Dan di kehidupan sehari-hari, kalian pasti sudah sering untuk mengungkapkan pendapat kalian terhadap sesuatu hal. Misalnya, untuk berpendapat terhadap hal-hal yang kecil, seperti tadi, kalian ingin meminta gawai baru, kalian memberi warna terhadap suatu objek, atau pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, apalagi di Indonesia, kebebasan berpendapat bagi masyarakatnya sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Asal kalau berpendapat jangan anarkis ya. Jangan kalau kita sudah diperbolehkan berpendapat, kita menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan hati atau menyakiti perasaan orang lain. Apalagi sekarang di zaman serba digital, kita akan lebih mudah berpendapat. Misalnya, kita bermain dengan media sosial. Kita akan mengetik pada kolom komentar. Komentarnya ada yang positif, namun banyak juga yang negatif. Nah, disitulah kita akan mempelajari tentang eksposisi. Bagaimana kita berpendapat yang baik dan benar. Kalau misalnya tadi saya sudah menyampaikan eksposisi adalah berpendapat, berarti pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen penulis terhadap sesuatu agar pembacanya mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Banyak sekali informasi-informasi yang berasal dari pendapat, tapi bukan sembarang pendapat. Oleh sebab itu, teks eksposisi memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri inilah yang membedakan dengan teks-teks yang lain. Ciri yang pertama yaitu informatif. Jadi, teks eksposisi merupakan teks yang berisikan tentang informasi-informasi tertentu. Ciri yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Jadi, dalam menyampaikan sesuatu, kita harus berdasarkan fakta
atau keaslian kondisi atau keadaan tersebut. Ciri yang ketiga yaitu berusaha untuk memengaruhi. Jadi ketika kita menulis eksposisi, sebenarnya kita sedang berusaha untuk memengaruhi seseorang agar ia mengiyakan pendapat kita, agar ia setuju dengan apa yang kita sampaikan, yang berdasarkan fakta-fakta. Ciri yang keempat yaitu memakai bahasa yang baik dan benar sesuai ejaan atau bahasa baku. Jadi, di teks eksposisi itu, walaupun berupa pendapat kita, memakainya menggunakan bahasa baku. Tidak boleh menggunakan bahasa tidak baku. Beda ya kalau ketika kita menyampaikan di bahasa sehari-hari. Kalian komentar di media sosial artis atau YouTuber. Nah, di situ kalian mungkin memakai bahasa-bahasa yang tidak baku. Atau juga kalian menuliskan tulisan-tulisan yang disingkat. Itu boleh sah-sah saja ketika di dalam konteks seperti itu. Namun ketika di pembelajaran bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan singkatan-singkatan maupun bahasa-bahasa non-formal, terlebih di teks eksposisi ini. Sekarang, kita akan lanjut ke struktur dari teks eksposisi. Seperti kebanyakan teks eksposisi juga memiliki struktur, yakni bagian-bagian apa saja yang ada dalam teks eksposisi. Strukturnya terdiri atas 3 struktur. Yang pertama adalah tesis. Pernah mendengar kata tesis sebelumnya? Jadi, kalau tesis di teks eksposisi artinya adalah pengenalan isu. Bagian awal dari teks eksposisi di mana pada bagian ini kita mengenalkan dulu isu yang akan kita sampaikan di awal dengan kondisi real saat ini yang akan menunjukkan kepada inti dari teks yang akan kita sampaikan. Jadi bagian tesis ini intinya adalah mengenalkan isu, mengenalkan apa yang akan dibahas. Seperti itu ya. Struktur eksposisi yang kedua yaitu argumen. Di bagian ini biasanya yang paling panjang. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan pendapat, otomatis kita akan memberikan alasan. Nah, alasan inilah pasti berisi bukti, fakta, data-data yang mendukung agar pendapat kita nanti bisa meyakinkan orang lain dengan alasan yang logis tentunya. Struktur yang ketiga, yaitu rekomendasi atau penegasan ulang. Di bagian terakhir ini berisi tentang kesimpulan. Apa yang sudah disampaikan di awal tadi, kenapa saya mengungkapkan pendapat tersebut? Nah, jadi saya akan memberikan contoh kalau kita semua berpendapat bahwa menggunakan media sosial berdampak positif bagi pelajar. Untuk bagian tesisnya, kamu mengungkapkan dulu kondisi saat ini pelajar atau generasi muda tidak bisa dilepaskan dari media sosial. Karena media sosial itu salah satu contoh atau salah satu bentuk sosialisasi antar teman, orang tua, saudara, bahkan untuk menambah pertemanan. Itu bagian tesisnya. Kemudian masuk di bagian argumentasi. Untuk masuk di bagian argumentasi atau alasannya kenapa kamu mengatakan jika media sosial itu bagus bagi pelajar. Karena 1, mungkin karena mendapat banyak ilmu pengetahuan dari media sosial. Pasti media sosial yang kalian ikuti tidak sekadar selebgram, vlogger, YouTuber, dan artis-artis Korea. Tapi juga tentang pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, pelajaran fisika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Alasan yang kedua kenapa media sosial kenapa media sosial itu berdampak baik bagi pelajar,
Karena dari media sosial sudah banyak remaja atau generasi muda yang membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan uang dari media sosial ini tentunya. Contohnya ketika kalian memiliki sebuah produk, kalian menawarkannya melalui media sosial, baik melalui WhatsApp, melalui Instagram, bahkan YouTube, seperti itu. Dan tadi kita alasan yang pertama untuk memperoleh informasi berupa memperoleh banyak ilmu pengetahuan, yang kedua sudah tentang ekonomi atau menghasilkan uang. Alasan yang ketiga, dengan menggunakan media sosial, pelajar merasa keren dan mengikuti tren. Nah, namanya pelajar yang umumnya masih remaja, pasti tidak bisa lepas dengan namanya tren. Mereka mengikuti apa yang sedang diperbincangkan. Mereka akan melakukan apa yang teman-teman mereka lakukan. Mereka tidak ingin ketinggalan informasi dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan argumen-argumen. Kemudian, untuk bagian yang ketiga atau penegasan ulang, dari beberapa bukti, data, dan fakta yang dipaparkan, maka generasi muda walaupun menggunakan media sosial dirasa oleh generasi tua membuang waktu atau menyita waktu mereka, tetapi sebenarnya media sosial juga bisa bermanfaat bagi pelajar. Itu contohnya tadi, dengan mereka bisa memperoleh informasi, mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi, serta mereka bisa dianggap tren, bisa dianggap trending, seperti itu. Kemudian, masuk di ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Ciri ini yang membedakan teks eksposisi dengan teks yang lain. Biasanya, ada apa saja sih dalam teks eksposisi? Ciri kebahasaan dari teks eksposisi ini ada 5. Yang pertama ada pronomina persona. Apa sih pronomina persona? Jadi, pronomina adalah kata ganti. Persona itu adalah orang, maka pronomina persona adalah kata ganti orang. Kenapa pakai kata ganti? Karena teks eksposisi mengungkapkan pendapat, jadi pasti ada kata ganti. Kami, aku, saya, Anda, kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain agar menjadi padu. Konjungsi biasanya konjungsi waktu maupun konjungsi sebab akibat. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah menggunakan kata leksikal. Kata leksikal adalah kata yang sesuai dengan makna sebenarnya. Contohnya, ketika kalian mendengar kata meja hijau, yang ada di pikiran kalian harus bertanya dulu konteksnya seperti apa. Misalnya, Andi dimeja hijaukan oleh Pak Narko karena mencuri ayam. Konteks di sini meja hijaunya bukan makna leksikal, tapi makna yang lain, makna kias yang berarti pengadilan. Beda dengan konteks seperti ini. Andi memakan ayam goreng di meja hijau. Berarti Andi sedang makan ayam goreng di meja berwarna hijau. Seperti itu. Sudah paham sampai sini? Oke. Lanjut di ciri kebahasan yang keempat, yaitu ada fakta. Sebuah teks eksposisi bisa diterima oleh pembaca jika di dalamnya mengandung fakta. Contohnya, pelajar sekarang wajib memiliki gawai. Kenapa harus memiliki gawai? Karena faktanya di era digital ini dan di masa pandemi ini, pembelajaran harus melalui gawai. Kita harus pembelajaran melalui online, pembelajaran jarak jauh, sehingga agar menunjang aktivitas pembelajaran, setiap siswa wajib memiliki gawai. Seperti itu. Dan ciri yang kelima yaitu ada opini.
Jadi, selain mengandung fakta dalam teks eksposisi, juga terdapat opini. Kenapa? Karena teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat. Maka, di situ harus ada pendapatnya dari si penulis atau si penyampai informasi. Seperti itu, di pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi, kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir apa coba? Ayo, apa? Iya, betul. Oke, untuk mengingat kalian, untuk memperdalam kalian di pembelajaran berikutnya, silahkan kalian buka buku paket yang sudah dipinjami oleh sekolahan, yaitu buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Kalian bisa buka di halaman 56. Di situ terdapat bacaan pembangunan dan bencana lingkungan. Coba kalian setelah mendengarkan video ini, kalian coba praktik untuk menganalisis struktur kebahasaan menganalisis struktur teks eksposisi, dan kalian mencari pronomina persona apa saja sih yang terdapat dalam teks eksposisi di halaman 56 sampai 57. Tugasnya silahkan kalian tulis tangan, kemudian dikirim dalam bentuk foto di WhatsApp saya. Jangan lupa cantumkan nama lengkap kalian, kelas kalian, nomor presensi ya, dan jangan lupa tetap beri salam dulu, oke? Di pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, dan mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Jangan lupa ketika kalian berpergian, tetap gunakanlah maskermu. Dan gunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun, serta jaga jarak aman kalian minimal 1 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.